Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Apa kabar hari ini? Baik ya? Alhamdulillah, semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Putri. Tentunya masih dalam pembelajaran matematika. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, langsung saja untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sudut. Nah, ada yang sudah tahu kira-kira apa sih sudut itu? Nah, jika belum tahu, mari kita simak bersama-sama materi berikut ini. Oke, langsung saja pengertian dari sudut. Jadi, apa sudut itu? Nah, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Jadi sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Jadi silakan diingat-ingat ya pengertiannya. Nah, sudut itu dilambangkan dengan lambang seperti ini. Jadi bisa kalian lihat pada layar. Nah, ini adalah lambang dari sudut. Nah, yang selanjutnya, satuan yang paling sering digunakan untuk menyatakan ukuran sudut adalah derajat. Jadi silakan diingat-ingat, satuan sudut adalah derajat yang disimbolkan dengan lingkaran kecil di atas. Nah, seperti pada layar, seperti ini. Jadi ini adalah lambang dari sudut. Membacanya adalah derajat. Jadi misal ada sudut 90 derajat seperti ini. Nah, ini dibaca 90 derajat. Jadi ada lambang derajat di atas lingkaran kecil. Ini adalah lambang dari derajat. Jadi ini membacanya adalah sudut 90 derajat. Oke, yang selanjutnya. Nah, bisa kalian lihat di situ ada gambar sudut. Nah, di situ dapat kita lihat bahwa ada bagian-bagian dari sudut. Kira-kira apa saja? Nah, dari gambar di samping atau dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa yang pertama, ruas garis BA dan BC berpotongan di titik B. Jadi pada gambar ini ada dua buah ruas garis, yaitu ruas garis AB atau BA dan ruas garis BC atau CB. Nah, ruas garis BA dan BC ini berpotongan di titik B. Nah, yang selanjutnya, titik B inilah yang disebut dengan titik sudut. Nah, apa itu titik sudut? Yaitu titik potong dua garis atau lebih. Jadi tadi garis BA dan garis BC ini berpotongan di titik B. Nah, titik B ini disebut titik sudut, yaitu titik potong dua garis atau lebih. Ini namanya titik sudut, yaitu titik B. Yang selanjutnya, garis BA dan garis BC ini disebut kaki sudut. Nah, jadi ini kaki sudut, yaitu ruas garis pembentuk sudut. Jadi ruas garis pembentuk sudut ini namanya adalah kaki sudut. Yang selanjutnya, daerah yang dibatasi oleh kaki-kaki sudut disebut daerah sudut. Jadi tadi di sini ada kaki sudut. Nah, daerah yang dibatasi oleh kaki sudut inilah yang disebut daerah sudut. Jadi nanti untuk mengukur sudutnya berapa derajat itu diukur dari sini. Ini namanya daerah sudut. Dan yang terakhir, nama sudutnya adalah sudut B. Nah, penulisannya seperti ini. Ini namanya sudut B.
Ini sudut tadi lambangnya sudut seperti ini, kita tuliskan lambangnya dari titik sudutnya, atau bisa juga menggunakan sudut CBA atau sudut ABC, juga bisa dibolak-balik ya. Jadi untuk penulisan sudutnya bisa menggunakan nama titik sudutnya saja, tetapi di depannya harus tetap dikasih lambang sudut seperti ini. Jadi nama sudut di samping ini adalah sudut B atau sudut CBA, atau bisa dibalik sudut ABC. Nah, yang selanjutnya di sini memberi nama sudut. Nah, bagaimana cara memberi nama sudut? Yang pertama dengan cara menggunakan 3 huruf kapital atau huruf besar seperti tadi ya. Dan titik sudut diletakkan di tengah seperti gambar yang sebelumnya tadi. Titik sudutnya adalah titik B, jadi kita letakkan di tengah. Jadi tadi untuk gambar yang sebelumnya tadi bisa diberi nama sudut ABC yang ditulis seperti ini dengan lambang sudutnya. Ini membacanya adalah sudut ABC, atau bisa dibalik sudut CBA, dengan syarat posisi titik sudut harus tetap di tengah dan ditulis seperti ini menggunakan lambang, yaitu membacanya sudut CBA. Nah, untuk cara memberi nama sudut yang kedua dengan cara menggunakan 1 huruf sesuai nama titik sudutnya, seperti yang sudah Bu Putri sebutkan tadi, yaitu titik sudutnya tadi adalah titik B, maka kita bisa memberikan nama sudut B yang diberi lambang seperti ini. Jadi ini membacanya adalah sudut B. Jadi memberi nama yang pertama bisa menggunakan 3 huruf kapital dengan catatan titik sudut berada di tengah. Yang kedua bisa menggunakan 1 huruf sesuai nama titik sudutnya. Misalnya yang tadi gambar sebelumnya tadi titik sudutnya adalah titik B, maka untuk memberikan namanya adalah sudut B. Nah, yang selanjutnya, apa saja jenis-jenis dari sudut itu? Kira-kira ada yang sudah tahu? Oke, langsung saja kita pelajari. Jadi yang pertama, jenis-jenis sudut. Bisa kalian lihat bahwa jenis-jenis sudut ada 4. Apa saja? Yang pertama ada sudut lancip, bisa dilihat pada gambarnya. Yang kedua sudut siku-siku. Yang ketiga sudut tumpul. Dan yang keempat sudut lurus. Nah, apa itu sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus? Perhatikan di sini. Nah, sudut lancip itu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat atau antara 0 derajat sampai dengan 89 derajat. Bu Putri ulangi, untuk sudut lancip ini sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat atau besarnya antara 0 derajat sampai dengan 89 derajat. Bisa dilihat gambarnya di sini. Ini sudut lancip kurang dari 90 derajat. Yang kedua ada sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Yang namanya sudut siku-siku besarnya selalu 90 derajat, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi gambarnya seperti ini. Seperti yang sudah kalian pelajari kemarin, bahwa ada kata-kata berpotongan tegak lurus. Nah, berpotongan tegak lurus kemarin kalian sudah tahu bahwa berpotongan tegak lurus itu besarnya 90 derajat besar sudutnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Yang ketiga ada sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat atau besarnya antara 91 derajat sampai dengan 179 derajat. Gambarnya seperti ini. Ini namanya sudut tumpul.
yaitu sudut yang lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Dan yang keempat ada sudut lurus. Gambarnya seperti ini, sudut lurus yaitu sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Jadi kalau tadi sudut siku-siku tepat 90 derajat, kalau sudut lurus itu tepat 180 derajat. Jadi bentuknya lurus mendatar seperti ini. Jadi bentuknya lurus seperti ini namanya sudut lurus, yaitu besarnya 180 derajat. Nah, itu tadi untuk materi hari ini tentang pengertian sudut dan jenis-jenis sudut. Nah, untuk menguji kepahaman kalian, Bu Putri punya tugas untuk kalian. Jadi silakan dikerjakan di rumah LKS Matematika halaman 53 nomor 1 dan 2. Silakan dikerjakan di LKS-nya masing-masing. Jadi untuk kalian belajar. Apakah kalian sudah paham apa yang sudah dijelaskan sama Bu Putri atau belum? Jadi silakan dikerjakan LKS Matematikanya halaman 53 nomor 1 dan 2. Oke, sekian untuk materi hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah dan tetap semangat belajar. Bu Putri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.